Dimatur kados. Teman-teman siapa? Si Ahmad Ubaidillah. Absennya rata-rata libur. Ini absen 31 ya. Jam 8 ya. Jam 8 aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak dengar memang ya. Oh, Ada suara dari sana. oh gitu. Oh, speaker kecil. Ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasa pagi ini sudah sepantasnya kita semuanya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, atas kasih sayang yang dianugerahkan kepada kita semua
apa bentuk kasih sayang yang Allah telah berikan kepada kita semua? Yang pertama adalah tentu saja sehat, ya. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti atau bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Seperti hari ini, alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti pembelajaran daring secara virtual. Ya. Kalau kita lihat di sana, ya di luar sana, kita mendengar, membaca, melihat dari media cetak, media elektronik, dan media-media sosial yang lain, banyak sekali saudara-saudara kita yang menderita sakit. Ya. Khususnya adalah kasus corona masih. Ya. Kemudian juga di daerah di Indonesia ini, ya, kalian bisa melihat dan membaca dan mendengarkan sendiri banyak di daerah-daerah kita, saudara-saudara kita seperti di Sulawesi, di Kalimantan, ya, itu terjadi bencana gempa bumi, ada yang bencana banjir, kemarin di Puncak Bogor juga banjir, dan ini alhamdulillah di daerah Banjarnegara aman-aman saja, ya, walaupun sih ada sedikit bencana-bencana yang alhamdulillah tidak menelan korban. Nah, itu wajib kita syukuri, ya, kita syukuri. Kita wajib peduli, ya, syukur sih bisa memberikan bantuan berupa materi, setidak-tidaknya kita peduli dengan mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit segera diangkat penyakitnya, kemudian saudara-saudara kita yang terkena bencana diberi ketabahan, kesabaran, dan bangkit dari keterpurukan. Ya, ini wajib kita syukuri. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita mengingatkan saja, ya, di situasi yang seperti ini, situasi pandemi corona ini, dan ternyata sampai saat ini, ya, sejak bulan Maret, ya, kan awalnya dulu bulan Maret, ya, bulan Maret sampai sekarang itu sudah hampir 1 tahun loh, ya, sudah 10 bulan. Kita mengalami situasi yang seperti ini, ya, kadang-kadang membosankan, kadang-kadang menjenuhkan, namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Nah, sudah hampir 1 tahun ternyata belum ada tanda-tanda terjadi penurunan daripada kasus COVID ini. Bahkan tren kalau kita melihat dari laporan dari gugus tugas, ya, di media massa itu, ternyata angka kasus corona di Indonesia, ya, itu satu harinya bisa menembus sampai puluhan ribu. Bahkan pada beberapa waktu hari yang lalu itu hampir menembus 15.000. Artinya apa? Ini memang terjadi penularan yang masif, masih terjadi penularan. Nah, secara nasional kalau kita menyaksikan di berita-berita itu hampir 1 juta, ya kan? Terakhir itu kan sekitar 940.000 kasus coronavirus ini. Walaupun yang sembuh juga banyak, tapi yang meninggal juga ratusan ribu. Nah, oleh karena itu, saya berharap karena pemerintah sudah mengambil langkah-langkah, ada PSBB, ada PPKM, ada AKB. Intinya apa? Bahwa untuk memutus mata rantai ini memang warga negara untuk bisa melaksanakan prokes, protokol kesehatan itu dengan baik dan disiplin. Nah, ini tentu saja, ya, membawa kita atau kita itu dibawa ke situasi yang kadang-kadang jenuh, membosankan. Namun kita harus tetap semangat, harus tetap bergairah,
dan tetap berprestasi di masa pandemi. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Manusia itu, kita sebagai manusia itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna. Dilengkapi dengan panca indera yang lengkap. Untuk bisa apa panca indera yang kita terima telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis, ya, dari mata, hidung, sampai otak, ya, pikiran, itu digunakan untuk bisa melihat, mendengar, mengamati, ya, kemudian juga menganalisa kejadian-kejadian di alam ini untuk diolah di otak kita. Kita kan punya otak, ya, diolah di otak kita untuk membuat keputusan, mengambil langkah, mengambil sikap. Nah, itu dari panca indera. Maka kita dianugerahi panca indera itu kita gunakan sebaik-baiknya. Sehingga kalau di masa sesulit apapun dengan panca indera itu sebetulnya kita bisa mengantisipasi, ya. Misalnya contoh kita diberi hujan, bagaimana supaya tidak kehujanan, ya, kita mengambil hujan lah. Otak kita berpikir bagaimana supaya tidak kehujanan, kita pakai payung, ya, pakai jas hujan, ya, dan sebagainya. Oh, kita diberi cobaan misalnya banjir. Nah, kita menyaksikan, mata kita melihat, ya kan? Kita mendengar, kemudian menganalisa bagaimana banjir itu. Nah, supaya tidak banjir bagaimana? Sama seperti saat ini, kita sedang dilanda pandemi ini COVID. Nah, selaku kita manusia yang punya panca indera yang benar-benar sebuah alat untuk mengenali dunia ini dan untuk menganalisa hasil dari rekaman kita ke kenyataan di dunia ini, maka harus kita benar-benar bisa mengambil sikap, ya, bisa mensikapi bahwa dengan pandemi ini. Jadi kita tetap berprestasi, kita tidak boleh menyerah. Artinya gitu, karena dengan kemampuan panca indera yang kita miliki, dengan kondisi seperti ini, kita itu tidak boleh menyerah, kita maksimalkan fungsi dari alat indera kita. Maksudnya begitu, ya. Jadi intinya kita tidak bisa menyerah. Seperti apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, judul untuk materi bimbingan dari saya, ya, adalah tetap berprestasi walau di masa pandemi. Tetap berprestasi. Kita tidak boleh kalau kita menyerah, ya kita tidak akan maju, kita akan kalah. Padahal kita manusia dilahirkan di dunia ini adalah untuk menjadi kafilah, pemimpin, penguasa di dunia ini. Maka ketika ada sebuah pandemi, sebesar apapun kita tidak boleh menyerah. Maka kita harus tetap berusaha untuk melawan itu. Nah, kalau COVID, ya, itu berulang kali kita sampaikan, yaitu prokesnya itu kita tertib, disiplin. Oke. Baik, kita mulai saja. Nah, bagaimana kita di masa pandemi ini untuk bisa tetap berprestasi? Tetap berprestasi. Memang belajar di masa pandemi ini memang berbeda dengan belajar ketika dikala tidak pandemi. Dan kita kan nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu, maka mau tidak mau ya kita harus bisa menerima kondisi ini dan kita mensikapinya dengan baik, dengan rasional. Nah, walaupun di masa pandemi kalian belajar di rumah, maka tetap harus berprestasi, jangan sampai menyerah dengan keadaan, ya. Namun sebelumnya anak-anakku sekalian, hampir lupa, selaku kita manusia yang beragama, maka karena kegiatan pagi ini juga kegiatan ibadah, kegiatan baik, maka alangkah baiknya sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita mulai dengan berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa menyerap, bisa menerima, dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Walhasil nanti sesuai harapan saya yang akan menyampaikan ini,
walaupun belajar di rumah di masa pandemi tetap berprestasi. Oke, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai juga saya mengingatkan ya. Jadi dari absen yang masuk yang ada, ini masih ada beberapa siswa yang ternyata masih memiliki sifat malas ini ya, atau malas atau gimana ini. Untuk jam sekian saja, yang jam sekian saja untuk hari Sabtu ini untuk BK, itu baru berapa ini? 106. Yang lain kemana ini? Ya. Jadi absen tetap dijalankan. Nanti dari absen inilah nilai-nilai karakter itu muncul ya, nilai kejujuran, kedisiplinan, kerajinan. Jadi nanti akan berpengaruh kepada kalian. Jadi nilai-nilai yang saya berikan terkait dengan nilai kepribadian ini, salah satunya adalah dari kehadiran ini. Termasuk yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, itu akan memberikan nilai dari kehadiran ini. Ya, sehingga saya berharap kalian adalah tetap rajin ikut. Dari data yang ada nanti akan kita lacak, kami lacak siapa yang tidak mengikuti tiap harinya berapa orang kami lacak. Nah, nanti nilai itu akan menjadi pertimbangan untuk membuat nilai baik dari saya maupun. Jadi jangan harap di kelas 9 itu nanti terus bisa lulus semua, nggak bisa. Kalau misalnya ada ternyata dari tingkat kehadiran ini, tingkat tugasnya tidak, nilainya nggak memenuhi, bisa saja tidak lulus. Maka saya berharap kalian harus yang rajin, bersemangat dan ikhlas mengikuti pembelajaran daring ini. Ya, bagaimanapun kita harus ikhlas menerima dan wajib mengikuti. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah sejak pagi tadi jam 7 tepat sudah aktif di Zoom ini. Nah, kemudian disusul yang lain, terima kasih. Artinya kalian bisa menjadi contoh anak-anak yang baik. Yang lain mungkin menyusul, ini saya harapkan segera menyusul karena ini penting sekali lagi, ini adalah bagian dari penilaian. Karakter kejujuran, saya katakan kedisiplinan, tanggung jawab, itu bisa juga dicerminkan dari keikutsertaan kalian atau atensi kalian di Zoom ini. Ya. Ini saya masih melihat masih banyak yang belum ikut. Nanti akan saya lacak ini ya siapa-siapa. Oke. Nah, kembali ke judul saya, walaupun di masa pandemi sekali lagi kita harus tetap punya motivasi untuk berprestasi. Kalau kemarin yang kita bahas kalian sudah punya pilihan tentu saja, sudah ingin menentukan mau ke SMK atau SMA itu. Nah itu kalau hanya punya keinginan saja tidak didukung oleh adanya sikap ya kurang ya. Oke, mendengar ya kata saya ya. Oke, terima kasih ya sudah. Silakan mengikuti dengan semangat. Percayalah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu akan bermanfaat. Tidak ada ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu menjerumuskan, nggak ada. Semuanya demi kalian ya, demi kalian untuk bisa sukses. Nih, baik. Bagaimana supaya kita tetap berprestasi di masa pandemi? Ya. Kita kan tatap mukanya hanya di rumah, ya, istilahnya belajarnya di rumah tidak langsung. Nah itu namun kita harus tetap berprestasi. Yang pertama adalah adanya dukungan, motivasi untuk belajar. Maka kita harus punya motivasi dari dalam diri kita, motivasi internal ya. Motivasi kan ada internal, ada eksternal. Internal itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita.
memang ini yang paling tinggi ini, paling tinggi kualitasnya. Ketika seseorang sudah punya motivasi yang muncul dari hati sanubarinya, tantangan, rintangan apapun akan dilalui, akan dilewati, dan akan dihadapi. Dan ketika menghadapi tantangan, rintangan itu memang harus ditaklukkan. Kita tidak boleh menyerah. Nah, kalau motivasi dari eksternal itu dari luar. Dari luar itu karena mungkin dari orang tua, dari teman, dari orang lain, itu adalah eksternal. Nah, yang paling bagus adalah internal. Harus kita punya itu ya. Ya, oke. Ya. Nah, ini saya berharap meskipun belajar lewat jaringan, para pelajar harus memiliki motivasi agar semangat dalam melakukan pembelajaran dan tidak merasa jenuh ataupun bosan. Jadi jangan sampai bosan. Kalau ada motivasi, yakin nggak bosan. Ya. Maka dengan adanya dukungan dan motivasi yang positif dari dalam diri kita, maka kita tidak akan punya rasa malas, tidak akan punya rasa bosan. Ya kan? Motivasi, memang saya sekolah ingin punya nilai yang bagus, saya ingin melanjutkan di sekolah itu, biar nanti cita-cita saya terkabul, itulah motivasi muncul dari situ. Jadi karena adanya keinginan di sekolah di satu tempat dan keinginan cita-cita dari kita, maka kita memiliki motivasi. Jadi kalau tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, tidak harapan, ya malas. Oke, lanjut. Dan kita harus punya moto gini, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hari besok harus lebih baik daripada hari ini, ya kan? Jangan terbalik. Kalau terbalik kita termasuk orang-orang yang celaka ya. Hari ini lebih jelek dari yang kemarin. Nah, oke, kita lanjut ya. Maka itu yang pertama harus punya motivasi, semangat. Tidak males-malesan. Baik, untuk selanjutnya, yang kedua, supaya kita tetap bisa belajar di rumah nanti dengan rajin, dengan aman, nyaman, memang ruang belajar kita di rumah, misalnya kita mengikuti Zoom seperti ini ya, sebisa-bisa kamu mengikuti itu di tempat yang nyaman, tersendiri, tidak ada gangguan mungkin dari adik atau suara-suara, kebisingan atau gangguan dari apa, sehingga bisa fokus. Jadi terima kasih, rupa-rupanya kalian belajar sudah di dalam kamar ini ya, tidak ada yang di halaman ya, tidak ada yang sambil makan ya. Jadi ruang belajar didesain sedemikian rupa, sepi, jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian, jauh dari gangguan, ya gangguan apa saja, supaya kita bisa fokus. Ya. Paham ya? Paham enggak? Paham. Oke. Nah ini tempat yang aman dan nyaman akan mendukung berjalannya pembelajaran. Ya tempat yang nyaman itu tidak hanya jauh dari kebisingan, mungkin cahayanya juga, ya kan? Jadi cahaya, kemudian sepi, nyaman. Nah ini akan mendukung ketika kalian belajar. Maka sebisa-bisa ya silahkan dibuat bagaimana tempat belajar yang kita punya itu adalah nyaman. Tempat tidur, buang tali pating jempali, ya itu juga kurang lebih. Itu ada yang dari tempat tidur belajarnya ya dirapikan, ya kan? Ya, gue ilham kayaknya nang burine ya. Nah, dirapikan, cukup diberi wangi-wangian, nah biar biar nyaman. Sepele ini kelihatannya, namun kalau kalian punya tempat belajar yang awut-awutan, bising, berisik, gangguan keramaian itu ya tidak akan maksimal. Karena apa, perhatian kamu itu terbagi, ya kan? Perhatian kamu terbagi. Kamu kalau perhatiannya oleh orang lain dibagi-bagi nggak mau ya,
Nggak mau kan? Iya nggak bisa. Kamu kalau diperhatikan oleh orang lain, teman dekat, kok dibagi-bagi perhatiannya kan nggak mau juga. Sama ilmu itu kalau kamu duakan atau tigakan perhatianmu ya ilmu nggak akan masuk. Maka kita harus fokus. Oke, itu yang kedua. Jadi settingan tempat belajar yang kalian miliki perhatikan. Sepele tapi ini punya efek yang ya perubahan sedikit tapi membawa efek yang banyak. Oke, yang ketiga, ini jelas. Jadi belajar itu memang harus terjadwal, tidak sembarangan. Hari ini BK sama bahasa Indonesia ya. Saya sudah di depan. Oh. Jadi, Ya. Oke, masih sebentar. lolos nih. Ya, yang ketiga ini membuat jadwal. Baik, memang belajar kita jadwal, ya, sesuai jadwal. Hari ini BK bahasa Indonesia ya, kamu fokus ke situ. Di meja belajarmu itu buku-buku yang kamu siapkan yang terkait dengan pelajaran hari itu, sehingga kamu tidak rancu. Tidak rancu supaya kalian bisa fokus. Nah ini, pelajaran sangatlah penting karena tanpa adanya jadwal pembelajaran seseorang pelajar akan mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, supaya apa? Dengan adanya jadwal pembelajaran, pelajar dapat mengelola waktu dengan baik agar tidak merasa terlalu letih dalam belajar dan tidak jenuh terhadap aktivitas yang dilakukan. Jadi di jadwal, kamu punya jadwal, kalau tidak tertulis tetapi berdasarkan kebiasaan ya. Kalau yang mapel kan tertulis, yang kebiasaan itu kapan belajar, kapan istirahat, kapan membantu orang tua, kapan refreshing, itu perlu dijadwal. Ya, ini juga hal yang sepele, namun juga membawa dampak yang baik untuk belajar kalian. Selama ini kalau memang belajar kalian belum terjadwal ya, mulai tidak ada istilah terlambat ya, mulai sekarang silakan dijadwalkan, disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kenapa kadang-kadang siswa dari kalian itu amburadul? Karena amburadul itu karena tidak terjadwal, kemudian tugas-tugas itu tidak diselesaikan dengan tepat waktu, maka amburadul. Akhirnya apa? Numpuk. Kalau sudah numpuk, ya otak kita hang, akhirnya malas. Oke, yang keempat, nah ini terkait tadi dengan jadwal, pengelolaan waktu yang baik dan benar. Ya. Ini sangat penting untuk mengelola waktu karena kita jangan sampai satu hari satu malam kita diberi waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, waktu itu benar-benar kita kelola untuk kebaikan, kita gunakan untuk kebaikan. Nah, belajar sama. Belajar ini juga harus kalian atur waktunya. Bagaimana caranya? Ya. Jadi setiap anak ataupun individu yang mengelola waktu dengan baik dan benar tentunya tidak akan terbebani dengan tugas, apalagi selama pandemi COVID ini. Ada tugas dari Bapak Ibu guru, hari ini harus selesaikan. Jangan senang menunda tugas. Karena dengan menunda tugas itu, kita tidak tahu bahwa besok ada tugas lagi. Ini yang sering terjadi, sehingga dari laporan dari Bapak Ibu guru itu kan, Pak ini si A belum mengumpulkan tugas 1 semester, Masya Allah. 1 semester belum mengumpulkan tugas. Sehingga sekolah memanggil orang tuamu, ya kan, untuk ke sekolah
untuk dikoordinasikan gimana sikap di rumah. Ada ini beberapa anak yang kita panggil ke sekolah karena tugasnya tidak diselesaikan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka pengelolaan waktu itu penting. Nah, apalagi tugas terstruktur ya. Ya. Apalagi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang terstruktur itu kan dibatasi waktunya. Segera laksanakan. Semuanya sama kok mengalami ya, semuanya sama. Maka di sini nanti akan kelihatan anak yang mengelola waktu baik, ada yang mengelola yang tidak baik itu akan kelihatan dari tepat tidaknya mengumpulkan tugas itu sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting kalau kalian ingin tetap berprestasi, maka aturlah kelola waktumu yang kamu punya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, semua keadaannya sama, memiliki tugas seperti itu. Oke, yang berikutnya. Nah, ini siapkan peralatan belajar. Apa saja yang siapkan peralatan belajar? Nah, tentu saja di masa pandemi ini yang disiapkan itu tentu saja ada ya, kesehatan penting, ya, juga peralatan yang mendukung untuk pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini tentu saja, nah ini alhamdulillah kalian sudah bisa mengikuti ini. Saya percaya untuk siswa Espero yang top, yang baik-baik, dan sudah penguasaan IT-nya sudah setingkat lebih bagus dibandingkan yang lain, ya. Karena sekolah kita termasuk sekolah yang IT-nya juga bagus di bawah bimbingan Bapak Ibu guru tentu saja. Nah, maka bagaimana supaya kalian mengikuti pembelajaran daring itu tidak mengalami gangguan, maka perlu dipersiapkan sarana-sarana untuk bisa mendukung pembelajaran daring. Nah, ini termasuk jaringan, kemudian juga yang jelas materi pembelajaran. Hari ini BK Matematika, BK Bahasa Indonesia, maaf ya. Mungkin disiapkan. Bahkan hari ini Matematika IPA, nah itu disiapkan buku-bukunya. Materi untuk mendukung itu, sehingga ketika ada tugas langsung bisa kamu kerjakan. Juga ketika mengikuti pembelajaran daring ini, kamu juga siapkan alat tulis dan hal-hal yang penting langsung segera kamu catat, tulis supaya tidak terjadi ketinggalan atau lupa. Ini persiapan termasuk tadi saya katakan fisik dan mental yang sehat untuk mengikuti, karena untuk mempelajari pembelajaran atau mempelajari materi dari daring ini diperlukan tingkat kefokusan, perhatian yang lebih. Ya, kalau kamu hanya sekedar mendengarkan atau kadang-kadang ini saya sayangkan ya, saya kecewa kalau ada yang mengikuti pembelajaran wajahnya nggak kelihatan, malah dipasang foto status ya, dipasang profil, dipasang situ, artinya menyepelekan, artinya tidak ada fokusan. Maka ikuti dengan penuh fokus, penuh perhatian. Insya Allah kalian bisa berhasil. Nah, ini yang berikutnya di pembelajaran itu biasanya Bapak Ibu guru itu menyediakan waktu untuk tanya jawab. Tanya jawab. Jadi ketika kami pembelajaran itu kalau diberi waktu untuk bertanya, silahkan bertanya, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Karena dengan bertanya itu berarti keaktifan kalian bagus. Tapi kalau menang baik tidak bertanya itu kan kurang. Sehingga apapun pelajaran yang kalian masih belum, ya misalnya belum menguasai, masih ragu-ragu, ya harus berani bertanya. Kalian bangun keberanian bertanya kalian. Bapak Ibu guru itu senang kalau siswanya itu berani bertanya. Dan ketika kalian bertanya, sering bertanya,
maka ada nilai plus di hadapan Bapak Ibu guru. Seperti nanti kamu di SLTA sampai kuliah pun itu ada nilainya. Dan nilainya, sehingga ketika kamu ingin mendapatkan nilai plus dari Bapak Ibu guru, kamu sering bertanya. Kalau diberi pertanyaan menjawab, ya, sehingga ada pepatah mengatakan ya malu bertanya sesat di jalan, ya itu betul ya, karena kalau kita malu bertanya kita akan mengalami kesulitan, mengalami tidak tahu apa yang kita inginkan. Oke, ini penting ya, biasakan berani bertanya. Yang sering terjadi kan ada yang bertanya menang baik, ditanya menang baik. Nah, ini dibangun keberanian kalian untuk bertanya, untuk aktif berkomunikasi. Ya, silahkan. Ini aktif berkomunikasi. Tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian. Jadi kalian boleh bertanya kepada ahli yang lain yang berkompeten, atau mungkin teman yang kamu anggap lebih menguasai, boleh. Kita bangun komunikasi dengan orang lain di luar Bapak Ibu guru kita, boleh. Dengan saudara kita yang mungkin menguasai materi itu, boleh. Kalau lebih enak ke teman, boleh, nggak apa-apa. Kita usahakan kita membangun komunikasi yang lebih luas. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak memperoleh wawasan. Oke, silakan mulai sekarang dibiasakan seperti itu. Ya, itu tadi ini berkaitan dengan tadi berkomunikasi, jangan malu bertanya. Ini sudah kita bahas ya. Jadi usahakan untuk senang bertanya. Kepada guru ya berani bertanya, berani menjawab, berani bertanya. Sekali lagi, kalian sering bertanya, sering menjawab akan memiliki nilai plus di hadapan para Bapak Ibu guru. Maka ya sering-seringlah bertanya, sering-seringlah menjawab apapun pertanyaan di situ. Namun saya ingatkan kalau bertanya dalam konteks pembelajaran yang diajarkan, jangan di luar konteks ya. Nah, nanti kalau bertanya, silakan di dalam konteks apa yang disampaikan. Artinya yang ditanyakan itu tentang masalah yang sedang diajarkan. Nah, ini yang berikutnya adalah supaya kita tetap fokus, tetap bisa mengikuti pembelajaran, yang terakhir adalah tetap menjaga kesehatan selama belajar. Nah, tentunya hal yang sangat penting dalam proses belajar itu apapun kegiatan, apapun materi yang kita pelajari, itu kalau kita tidak sehat, ya fungsi organ kita akan kurang sehat juga. Termasuk otak kita, kalau dalam kita keadaan kondisi tidak sehat, otak kita untuk kemampuan menyerap pelajaran, kemampuan untuk merespon, kemampuan untuk menerima itu juga mengalami hambatan. Maka yang penting adalah, dan bagaimana menjaga kesehatan, saya sudah yakin kalian sudah tahu betul, sudah tahu persis. Maka penting, maka jangan sepelekan ini, apalagi di masa-masa seperti ini. Di masa seperti ini kita penting untuk menjaga kesehatan. Ya, ini diantaranya ini sudah saya jelaskan, kalian sudah tahu persis. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini akan kalian lebih tetap semangat, bergairah, dan tentu saja akan menjadi generasi muda yang punya prestasi. Apalagi siswa SPRO itu adalah sudah terkenal di seantero dunia adalah siswa-siswanya berprestasi. Kemarin baru saja, maka walaupun dalam masa pandemi, lomba-lomba kaitannya dengan pasca UTS juga dilaksanakan, pasca PAS juga dilaksanakan.
Dan itu sudah menghasilkan karya. Dari cerita-cerita cerpen kalian sudah dijilid ya Bu, sudah dicetak juga di penerbitan dan mendapatkan. Enggak ada. Itu adalah bentuk bahwa siswa SMP Negeri 2 adalah penuh karya di masa pandemi. Kemudian juga atlet-atlet kita, ya itu juga latihan terus untuk bisa meraih prestasi. Oke? Walaupun di masa pandemi tetap berprestasi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan nanti oleh Bapak Ibu Guru Pembelajaran dan materi pelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan, dan sekali lagi sehat selalu untuk kalian, prestasi selalu untuk kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apa? 153. 153?